keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar Ruang Muslimah JP3M yang berada di mana saja tentunya, selamat pagi, selamat bergabung di PAS FM 101, dan terutama ibu-ibu pengurus, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, amin, Allahumma amin. Para pendengar Ruang Muslimah yang berbahagia, di sini ya betul Mbak Amel, karena pada hari ini adalah Hari Pendidikan tanggal 2 Mei 2025. Untuk itu dari JP3M akan mengantarkan bagaimana pendidikan orang tua terhadap anak itu. Jadi anak, karena anak itu adalah amanah yang harus kita didik ya, yang mana di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan anak akhrajakum min butuni ummahatikum, dari gua garbanipun ibu yang dulunya la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa ya, tidak tahu apa-apa. Namun anak-anak kita diberikan oleh Allah, diberi pendengaran, diberi penglihatan, wal afidah, dan juga diberi hati, biar nanti menjadi anak yang la'allakum tashkurun ya, yang bersyukur kepada Allah. Dan kita perlu tahu bahwa sabda Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah wa innama abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Jadi setiap keluar atau kelahiran anak yang dilahirkan dalam keadaan semuanya itu suci, baik keluar dari manapun, jadi orang hitam, orang putih, orang kulit apapun itu suci ya. Hanya kedua orang tualah yang mencetak anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi ya. Untuk itu bagi kita semua sebagai orang tua, sudahkah kita menerapkan pendidikan terhadap anak kita? Karena anak adalah tunas bangsa yang masih hijau, dan kelak ia akan menjadi dewasa yang tampil sebagai tulang punggungnya. Walau atau dasar fondasinya, maka pertama adalah tadi iman harus kita terapkan ya, harus kokoh. Bila anak itu tidak dibekali dengan akhlak yang baik ya, ini kepribadiannya yang tinggi, ilmu pengetahuan yang luas dan berguna ya, nantinya anak ini juga tidak yang kita harapkan orang tua. Untuk itu pertama adalah pendidikan iman yang harus diterapkan orang tua kepada anak. Yang dimaksud pendidikan iman adalah
mengikat anak dengan dasar-dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh contoh membiasakan anak dengan sejak ia tahu, memahami, mungkin sejak TK. Kalau kita kan mengelola TK, jadi tahu rukun Islam anak ini sudah sedini mungkin dihafalkan rukun Islam ada 5 begini. Itu jadi ditanamkan untuk mengajarkan kepada dasar-dasar syariat sejak anak ini dini, sehingga mungkin belum sekolah saja Mbak Amel, ini orang tua mungkin anak baru lahir saja baru lahir yang kita lihat ini anak orang tuanya mungkin bapaknya memberikan kalimah la ilaha illallah, mengadani, mengkomati, karena itu sebuah tuntunan. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah, rawahul Hakim. Bacakanlah kepada anak-anak kamu kalimat yang pertama dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa kok begitu? Tujuannya adalah agar kalimat tauhid dan syiar, maksudnya anak biar menjadi, karena tadi yang menjadikan anak itu adalah orang tua. Jadi kita kenalkan kalimat tauhid itu menjadi yang pertama masuk ke dalam pendengaran anak. Kalimat yang pertama diucapkan oleh lisan dan lafaz pertama itu adalah kalimat la ilaha illallah, begitu. Sehingga orang tuanya mengadani, membacakan surah-surah dari Al-Qur'an, biar walaupun orang tuanya senangnya nyanyi apa tapi itu sebuah pendidikan ditanamkan dalam pertama pendengaran anak. Sudah ada yang bertanya, ini Bu Nyai dari Ibu Ima di Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nyai. Jalan mana yang harus diambil? Saya belum punya anak setelah lumayan lama menikah. Saya tinggal di tempat suami. Kebetulan suami ada amanah mengimami di musola dan saya ngajar di tempat dekat rumah suami. Keadaan orang tua tinggal di beda kecamatan, hanya berdua. Anaknya yang 2 merantau dan saya yang terakhir tidak serumah dengan beliau. Apa yang harus saya pikirkan dan yang harus saya lakukan, karena bingung. Orang tua semakin sepuh, saya punya rasa bersalah karena tidak membersamai orang tua saya, dan doakan juga semoga segera diberikan keturunan oleh Allah. Saya juga selalu deg-degan setiap mau tanggal haid, ini berharap mampet dan hamil, seperti menunggu pengumuman setiap bulannya, seperti itu. Nah, ini sebagai seorang anak juga ini Bu Nyai. Nah, ini seperti apa? Monggo Bu Nyai mau dilanjutkan dulu atau mau dijawab langsung? Iya. Dilanjutkan sebentar ya. Monggo. Biar tidak terputus. Para pendengar ruang muslimah yang berbahagia, jadi sekali lagi kita tanamkan orang tua kepada anak kita pendidikan iman. Contoh tadi pertama adalah melantunkan kalimat tauhid di waktu anak dilahirkan. Yang selanjutnya kita sebagai orang tua mengenalkan hukum, baik itu halal, baik itu haram, itu sejak dini Mbak Amel Contoh kalau di TK kita tidak boleh mengambil temannya, barang temannya, atau menerangkan bahwa ini tidak boleh, ini boleh. Jadi menanamkan anak ini juga sejak sedini mungkin. Dan juga tak kalah pentingnya yaitu menyuruh anak untuk beribadah
itu ketika anak berusia memasuki usia 7 tahun ya. Kadang kalau masih kecil itu ya nanti aja begitu ya. Ini enggak, sebetulnya di dalam sebuah hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyr wa farriqu bainahum fil madaji, rawahul Hakim. Perintahkan anak-anakmu menjalankan ibadah sholat jika mereka sudah berusia 7 tahun. Jangan baru sudah besar baru disuruh ya. Ini sudah nanti anaknya sukar. Tapi kalau sejak dini, sejak kecil, belum umur 7 tahun, anak ini sudah setiap harinya 5 kali melakukan sholat, ini insya Allah anak kita akan mudah untuk diperintah. Karena tadi dengan usia masuk 7 tahun ya, ini harus kita perintahkan sholat. Dan jika mereka sudah berusia 10 tahun, maka di dalam sebuah hadis pukullah dalam arti tidak terus dipukul, bukan, tapi diberikan pelajaran ya, diberikan pengertian sehingga dalam melaksanakan sholatnya itu ya melakukan betul ya, melakukan sholat ya. Dan di sini dilanjutkan wa farriqu bainahum, pisahlah. Jadi antara kakak dengan adik, mungkin laki-laki perempuan, walaupun itu tidak dewasa anak ya, wa farriqu, dan pisahlah tempat tidurnya mereka. Jadi ini sejak dulu di dalam sebuah hadis sudah diterangkan bahwa anak baik laki-laki perempuan tidak boleh dalam satu ranjang, ini tidak boleh ya. Wa farriqu bainahum fil madaji ya. Dan juga kita kenalkan masalah iman, mendidik anak untuk mencintai Rasul, mencintai keluarga, dan juga tak kalah pentingnya adalah mencintai Al-Quran. Untuk itu Alhamdulillah ada sekarang TPQ di mana ada anak usia dini 3 tahun bahkan sekarang sudah belajar untuk membaca Al-Quran, sampai ada yang 5 tahun sudah khotam Al-Quran. Subhanallah, itulah ya pendidikan iman yang harus kita terapkan kepada anak kita. Pertanyaan siapa tadi, Mbak Amel? Ada Ibu Ima. Ibu Ima yang ada di Pati ya. Ya, saya doakan mudah-mudahan Bu Ima segera diberikan oleh Allah ya suatu ya amanah. Tapi toh kita kembali kepada Allah. Kan begitu ya. Kita selalu berusaha, namanya manusia berikhtiar. Tapi Allah yang menentukan itu. Jadi pingin keturunan kan begitu ya. Yang kedua adalah bagaimana berpisah dengan orang tua yang sudah tua ya. Jadi ibu ya ini perlu ya, walaupun mungkin dalam bukan satu rumah, tapi bagaimana cara ibunya bukan sendirian begitu ya. Jadi kalau orang tua sendirian mungkin khawatir bagaimana dan kita nanti kalau ada apa-apa merasa bersalah ya. Jadi bagaimana cara untuk ya orang tua kita, mungkin ada siapa, mungkin ada cucunya yang lain, kan tadi tidak satu orang anaknya ya. Iya. Ya, bagaimana supaya mbahnya ini ada yang menemani begitu ya. Jadi mungkin biar hatinya tenang, kan katanya tidak tenang karena jauhan dari
orang tua. Hmm. Begitu. Oke, itu tadi Ibu Ima di Pati mungkin ada yang menjaga seperti itu kalau misalkan dekat dengan keluarga besar yang lain, Iya, nanti dikabarkan begitu. seperti itu nje punya Iya, nje. iya, iya. Nah, ini untuk Ibu Ima di Pati, terima kasih. Untuk Anda mitra Pas yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas Iya, FM Pati 2. iya. Saya Oke. lanjutkan Monggo. ya. Yang kedua adalah pendidikan moral, ya. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan moral adalah serangkaian prinsip dasar moral dan keutamaan sikap serta watak atau tabiat yang harus dimiliki dijadikan kebiasaan oleh anak sejak anak itu usia dini, ya. Untuk itu ya, para pendengar yang berbahagia, kita orang tua sekarang itu rasanya susah karena dengan adanya ya HP, bahkan anak kecil, ya, orang tua kadang-kadang kita sebagai orang tua itu salah, ya, anaknya menangis langsung kita beri HP. Kita beri HP, ya, kita beri biar anak itu tenang, orang tua bisa apa-apa. Itu sesungguhnya salah besar. Karena nanti kalau HP-nya diambil itu anak sampai bisa jerit-jerit gitu. Ya, dengan era digital yang semakin berkembang pesat, ya, penggunaan perangkat elektronik seperti laptop, tablet, ya, ini lebih-lebih untuk anak-anak baik SD, SMP, ya, kegiatan sekolah pembelajaran ini menjadi semakin umum, ya, untuk menggunakan. Untuk itu, ya, ini ada surat edaran Mbak Amel, ya, dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, ya, yang perlu kita kaji, kita sebagai orang tua biar tahu, dan para pendengar juga, ya, yang mana adalah untuk bagaimana anak kita ini menjadi anak yang baik, ya. Maksud tujuannya surat edaran ini dimaksudkan untuk memberikan acuan, ya, baik itu kepada, ya, kepada kepala satuan pendidikan jenjang SD, SMP, ya, SMP tentunya ya MTS, begitu setingkat itu, ya. Sehingga maksudnya dalam rangka optimalisasi baik buku catatan sebagai rekam jejak proses pembelajaran dan penguatan literasi di satuan pendidikan. Maksudnya tujuannya surat edaran ini bertujuan agar baik itu kepala satuan pendidikan jenjang SD SMA di wilayah Kabupaten Pati menetapkan petunjuk operasional di satuan pendidikan dalam rangka optimalisasi baik buku catatan sebagai rekam jejak proses pembelajaran dan penguatan literasi, ya. Maksudnya isinya apa? Karena ini banyak, Mbak. Surat edarannya banyak. Mungkin bagi para pendengar, ya, kita sebagai orang tua harus tahu, karena kita sebagai orang tua, lebih-lebih ibu, itu adalah pendamping yang tidak kalah pentingnya dengan ibu guru, bapak guru, karena lebih banyak kita, ya, di rumah, begitu, ya. Maka para pendengar Ruang Muslimah, ya, ini perlu tahu isi surat edaran. Jadi peserta didik tidak diperkenankan membawa handphone. Nah, ini subhanallah, bagus sekali, saya setuju. Karena juga saya sebagai, ya, pengasuh di LKSA Putri Al-Hikmah, itu saya juga merasa bagaimana supaya anak-anak kita ini tidak selalu memegang HP, sehingga memang
jam segini harus ditumpuk, kalau tidak pembelajaran dan lain-lain begitu. Tapi kadang anaknya juga bagaimana rasanya kalau tidak megang HP. Maka setuju sekali ya Bapak Dinas Pendidikan memberikan surat edaran. Jadi peserta didik tidak diperkenankan membawa handphone di satuan pendidikan, penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Sekarang difasilitasi di laboratorium komputer ini. Jadi peserta didik membawa buku catatan begitu sesuai dengan mata pelajaran yang diikuti setiap hari. Nah, kalau mungkin sekarang anak-anak bawa HP, ini tidak ada catatannya di buku mungkin. Iya, subhanallah, itu baik sekali. Dan insya Allah nanti semua ya sekolah mungkin sudah menerima, tapi sebagai orang tua ini kan belum tahu ya. Jadi kadang-kadang masih memberikan fasilitas anak-anak kita untuk dibelikan HP yang bagus ya. Ya subhanallah. Iya, nah itulah. ini tadi ya ada surat edaran juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Ibunya Iya. terkait anak-anak yang tidak boleh membawa HP ketika kegiatan belajar mengajar. Tentunya yang lain pembelajaran juga mungkin di rumah. Ini ibu yang Harus dibatasi juga ya. Takutnya nanti karena memang sudah ada kejadian anak-anak yang sampai kecanduan HP seperti itu yang susah untuk diberhenti di ruang Muslimah Mitra Pas sampai tuntas jam 10 nanti. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, bisa WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live page kami Radio Pas FM Pati 2. Tadi sudah dijelaskan bahwa pendidikan moral ini penting sekali untuk putra-putri kita ya. Iya. Karena memang kalau sekarang ini kita lihat itu banyak anak-anak didik ya, murid-murid yang berani sama gurunya kayak gitu ya. Iya. Nah ini juga pentingnya dari kecil, dari sedini mungkin diberikan pendidikan moral. Nah selanjutnya ada pendidikan apa lagi nih Bu Nyai? Monggo. Jadi tadi ada pendidikan iman, ada pendidikan moral, ada pendidikan fisik ya, pendidikan rasio ya. Pendidikan rasio itu ya menyadarkan anak ya untuk berkewajiban menuntut ilmu ya. Sehingga sejak dini kalau anak ini sudah disadarkan untuk belajar dan belajar, baik itu di tingkat SD, tingkat SMP, ataupun kewajiban yang inti, itu adalah menanamkan anak untuk bisa membaca Al-Quran dan sholat. Itu yang menjadi pertanyaan besok orang tua. Jadi jangan sampai kita lengah sebagai orang tua. Ya mungkin anak dikursuskan ini bahasa Inggris, matematika dan lain-lain, bahkan tidak tersentuh anak di dalam mempelajari pelajaran yaitu membaca Al-Quran atau sholat. Ini suatu yang keliru buat kita sebagai orang tua ya, karena itu adalah kewajiban inti yang harus kita tanamkan kepada anak. Apakah kita tidak boleh saja kita sebagai orang tua, mungkin anak kurang ya matematikanya kita kursuskan, atau anak kurang bahasa Inggris kita kursuskan dan lain sebagainya, boleh saja. Tapi jangan sampai kita sebagai orang muslim meninggalkan kewajiban yang inti orang tua terhadap anak, begitu ya. Jadi kewajiban orang tua terhadap anak pertama adalah
memberikan nama di waktu melahirkan, yang kedua mendidik putra putri kita, yang ketiga ya menikahkan. Itu kan kewajiban yang inti, sehingga kalau anak-anak kita di dalam baca Al-Quran sudah selesai, di dalam pendidikan moral akhlak anak kita baik, insya Allah kita sebagai orang tua mungkin suatu saat ya kita meninggal itu ya orang tua di sana tenang karena selalu mendapat doa daripada doanya anak yang solih atau solehah. Jadi sekali lagi untuk menumbuhkan anak untuk bertolabul ilmi ya, kewajiban menuntut ilmu, menumbuhkan kesadaran berpikir ya. Dan juga tak kalah pentingnya adalah memberikan anak itu yang kita cari dari rezeki yang halal. Itu pengaruh ya. Jadi kalau kita sebagai orang tua dengan kita memberikan ya nafkahnya itu dari halal, insya Allah anak ini akan mudah untuk diajarin. Tapi kalau ya dari rezeki yang tidak halal mungkin ya ini untuk itu juga ada ya, kita sebagai orang tua memberikan itu harus dengan memberikan rezeki yang halal. Ini juga. Jadi itu pendidikan jasmani ya. Pendidikan yang terakhir adalah pendidikan kejiwaan, dan tadi pendidikan kejiwaan bagi anak dimaksudkan untuk mendidik anak semenjak mulai mengerti supaya bersikap berani, terbuka, mandiri, suka menolong, bisa mengendalikan amarah, dan senang kepada seluruh bentuk ketamaan jiwa dan moral secara mutlak. Jadi itu tujuannya apa? Dari pendidikan ini adalah bisa membentuk, membina ya, dan menyeimbangkan kepribadian anak, sehingga ketika anak sudah mencapai usia, ia dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada dirinya secara baik dan sempurna. Sehingga sejak anak dilahirkan, Islam ini sudah telah memerintahkan kepada para pendidik untuk mengajari dasar-dasar kesehatan jiwa yang memungkinkan ia dapat menjadi seorang manusia yang berakal, yang berpikir sehat, yang bertindak penuh pertimbangan, dan juga berkemanusiaan ya. Jadi dengan mungkin di TK sudah diajarin juga anak sedini mungkin berbagi dengan temannya, kasihan. Maka dari itu kemarin dari TK kami, TK Islam 02 Kauman, ini di waktu Ramadan ya, ini diajak untuk ya di sekolah SDLB ya. Biar apa? Anak ini merasa bersyukur, alhamdulillah ya, begitu. Saya diberikan kenikmatan sempurna. Itu teman saya ada yang begini, ada yang begini, sehingga timbul dia bersyukur ya, berbelas kasihan kepada sesama. Jadi kemarin memang diprogramkan untuk ya silaturahim ke teman-teman yang ada di SDLB. Itu juga termasuk pendidikan sosial. Yang dimaksud dengan pendidikan sosial adalah mendidik anak sejak kecil agar terbiasa menjalankan perilaku sosial yang utama, begitu, sehingga dasar kejiwaan yang mulia yang bersumber pada akidah Islamiyah ya, yang kekal, kesadaran iman yang mendalami agar di tengah-tengah masyarakat nanti ia mampu
bergaul ya dan berperilaku sosial yang baik ya, sehingga memiliki keseimbangan akal yang matang dan tindakan yang bijaksana, begitu ya. Jadi sebetulnya pendidikan ini ya, kalau kita sebagai ya pendidik itu sejak sedini mungkin ini para pendidik baik di TK, baik di SD, jenjang SD, SMP itu sudah diajarkan. Namun kita sebagai orang tua yang selalu mendampingi anak kita yang waktunya lebih lama dengan kita, ini jangan sampai kita lengah, begitu ya. Jangan sampai kita sebagai orang tua lengah, tidak berdekatan dengan anak kita. Suatu saat anak kita didampingi atau anak kita melihat apa, karena habis sekarang kan begitu ya Mbak Amal ya. Ya sudah ya, astagfirullahaladzim begitu ya. Untuk itu sekali lagi ya, kita sebagai orang tua ya yang diberikan amanah anak dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana besok kita mempertanggungjawabkan amanah kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah anak yang kita amanahkan kepadamu ini sudah bisa mengaji Al-Qur'an atau sudah bisa sholat dengan 5 waktu? Ini suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Ya, ini untuk itu dengan pendidikan ya, ini mudah-mudahan para pendengar Ruang Muslimah yang berbahagia yang di mana saja tentunya, kita sebagai orang tua mudah-mudahan sudah bisa melaksanakan tugas kita sebagai orang tua, begitu. Nah, ini untuk memberikan motivasi semangat ya, karena ini tanggal 2 Mei itu adalah Hari Pendidikan Nasional. Untuk itu ya, selamat ya bagi ibu guru, bapak guru, pendidik semuanya. Mudah-mudahan dengan Hari Pendidikan ini ibu guru, bapak guru makin di dalam mengajarnya ya makin apa Mbak Amel? Karena memang kalau kita lihat mengajar sekarang ini beda dengan tahun-tahun dulu Bu Nyai. Kalau sekarang muridnya dibentak sedikit nanti tidak terima, kemudian orang tuanya. Kalau zaman dulu kan gurunya marah-marah, nanti kita sampai di rumah kita yang dimarahin orang tua. Nah kalau sekarang beda lagi zamannya seperti itu ya. Ini yang juga menjadi. Untuk itu saya setuju sekali dengan surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa ini akan dikembalikan di zaman dulu, begitu ya. Anak selalu mencatat. Jadi anak tidak malah melihat HP gitu. Ya Allah. Betul sekali. Ini juga sudah ada yang bergabung lagi, ada Ibu Lina di Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nyai. Bagaimana cara mendidik anak yang benar? Apakah dengan cara yang keras atau dengan lemah lembut? Kalau diajari dengan keras takutnya anaknya jadi pemberontak. Kalau dengan lemah lembut takutnya jadi anak manja. Nah ini dia. Ibu Lina sabar dulu, kita jeda dulu ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, Anda bisa WA di 0855 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai pendidikan terhadap anak bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Nyai Hajah Istiqomah Mitra Pas. Dan kita juga masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya. Anda bisa WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2 ya.
Sebelum jeda tadi sudah ada Bu Lina yang ada di Pati yang bertanya tentang cara mendidik anak nih, bagaimana yang baik, yang benar. Apakah dengan cara yang dikeras, tapi kalau dikeras takutnya anaknya jadi pemberontak, kalau dengan lemah lembut takutnya anaknya jadi anak yang manja. Ini punya. Monggo. Ya, buat Ibu Lina. Lina yang ada di Pati. Pati ya, Ibu Lina. Pertanyaannya bagaimana cara mendidik anak begitu? Apakah harus dengan apa tadi? Yang keras. Yang keras atau lemah lembut? Ini tengah-tengah aja ya Bu Lina. Tidak keras ya, tidak ya. Tidak lembut, Karena sangat. kita yang tahu ya, sebagai seorang ibu yang dekat dengan anak kita kan sejak dini itu sudah tahu bagaimana karakter anak kita. Ini anak termasuk keras atau anak termasuk bagaimana, itu kan sebagai seorang ibu sudah bisa ya mengerti gitu. Sehingga keadaan anak, kalau memang anak ini keras, sebagai seorang ibu harus ya juga yang lemah lembut ya. Lemah lembut bukan berarti kita menjadikan manja, tapi anak ini mungkin bisanya disadarkan itu dengan kita cara bicara sebagai orang tua, dengan pendekatan ya, atau lemah lembut. Nah, ini yang tahu adalah orang tua. Dan juga tak kalah pentingnya ya untuk menumbuhkan ya kesadaran anak, tak lain adalah kita sebagai seorang tua itu mengajarkan atau memberikan keteladanan. Contoh ini, jangan main HP. Kita orang tua semuanya pakai HP. Jadi kalau kita sudah mencanangkan di dalam keluarga kita mulai jam ini, kan sekarang sudah begitu ya. Jadi mulai ba'dal maghrib tidak boleh melihat TV ya, sampai jam ini kita harus begitu. Ya, ini orang tua harus menjadikan keteladanan. Atau kita sebagai seorang tua, ayo jamaah sholat. Tapi orang tua cuma memerintah doang. Tentunya anak kita nanti ibu aja tidak sholat begitu, ibu saja tidak ngaji ya. Sehingga ini keteladanan orang tua itu adalah nomor 1 di dalam keluarga kita. Dan juga ya betul itu harus kita canangkan. Jadi sekali lagi jangan kita itu memerintah saja, tapi kita sebagai seorang tua tidak memberikan keteladanan sehingga keberhasilan semuanya itu adalah dari keteladanan kita yang pertama ya begitu. Dan juga kita sebagai orang tua bisa menelaah ya, atau bisa pendekatan dengan anak kita. Mungkin suatu saat kita sebagai orang tua kita, karena mungkin anak ini sudah SMP atau MTS ya, gelagat-gelagatnya akan sudah tahu hubungan antara lawan jenis. Kita harus hati-hati karena ini baru ada di Jepara ya. Itu astagfirullah, itu anak yang belum di bawah usia, umur. di bawah umur ya. Ini baru dalam proses ya, ini polisi, sehingga yang menjadi korbannya itu anak di bawah umur. Untuk itu kita sebagai ibu yang dekat dengan anak kita, mungkin suatu saat HP-nya bisa dicek, diminta siapa temannya, siapa kedekatannya. Ini penting sekali. Penting sekali karena pergaulan ini ya, pergaulan anak itu akan menjadikan anak kita nanti temannya siapa, akan menjadi apa ya. Lebih-lebih kalau malah anak laki-laki ya malam-malam sudah tidak pulang ya, teman-temannya itu
dengan sudah minum-minum ini astagfirullahaladzim ya, ini orang tua akan kualan ya, orang tua akan tidak mudah untuk ya membentuk anak seperti yang baik ya. Oke, jadi Karena memang dari awal iya, Bunda. memang sejak dini selalu kita sebagai orang tua menjadi pendamping anak kita, sehingga anak kita betul-betul menjadi ya anak yang kita dambakan ya. Ini jangan sampai lengah ya pergaulan. Sehingga saya dulu punya anak laki-laki, kalau jam berapa belum pulang, wah saya seperti orang dicari ke sana kemari. Dulu kan belum ada HP, belum ada, itu takut begitu. Pergaulan itu adalah yang menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang baik ya, menjadi anak yang tidak baik. Itu juga tak kalah pentingnya adalah pergaulan anak ya. Ini jadi pergaulan ya, ini harus dilihat begitu. Oke. Waktunya sudah mepet ini Bu Nyai, jadi mungkin bisa memberikan kesimpulan untuk pertemuan kita di pagi hari ini, monggo Bu Nyai. Ya. Jadi para pendengar Ruang Musliah yang berbahagia, jadi alhamdulillah ya, JP3M ya, ini bekerja bersama dengan PAS FM 101 ya pada pagi hari ini ya, karena Hari Pendidikan kita memberikan pendidikan ya, bagaimana pendidikan terhadap orang tua terhadap anak, yang mana pendidikan itu ada 6 pendidikan iman, ada pendidikan moral, pendidikan fisik jasmani ya, pendidikan rasio atau IQ akal, yang kelima pendidikan kejiwaan, yang keenam adalah pendidikan sosial. Insya Allah kalau anak-anak kita ini sudah kita tanamkan pendidikan-pendidikan ini, insya Allah mudah-mudahan anak kita semua menjadi anak yang solih-solihah, yang menjadi dambaan yang kita tunggu-tunggu di waktu anak kita nanti ya, tumbuh dewasa menjadi anak yang solih, yang berguna bagi nusa dan bangsa begitu. Oke, terima kasih Bu Nyai untuk materi yang luar biasa di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda Mitra PAS yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, dan akhir kata informasi PAS FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.